Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anzala alayhi al-furqan fihi hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alayhi wa ja'ala ummatahu khaira ummatin akhrijat linnas. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diridai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatihah. Walhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad wa anzala alaihi al-furqan fihi hudan linnas. Allah menurunkan atas Nabi Muhammad Al-Furqan. Furqan ini nama lain daripada Al-Quran, ya. Nama lain daripada Al-Quran diantaranya Al-Furqan. Nama lain daripada Al-Quran yaitu Al-Kitab.
Ya. Al-Furqan ini artinya pembeda antara hak dan batil, yang benar sama yang enggak. Fihi, di dalam Furqan, hudal linnasi, ada petunjuk bagi manusia. Makanya jangan sampai kita ini jauh daripada Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila, diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Furqan. Hudal linnasi, yang isinya adalah petunjuk. Kita manusia makhluknya Allah, ciptaan Allah. Jadi supaya selamat, ya ikuti buku panduannya. Sampai kalau beli apa-apa mesti sekarang ini ada panduannya. Beli HP aja ada buah HP, terus itu ada kertasnya. Beli kipas angin ada panduannya. Beli kulkas ada panduannya. Beli sound system ada panduannya. Saya pernah beli sound system karena tidak ngerti, Pak. Saya atur sendiri, cucuk-cucukkan aja sudah. Oh, ada tulisannya 140 terus ada gini. Tidak ngerti saya apa itu kodenya kan. Kok tidak keras-keras suaranya ini, bingung. Padahal sudah nyucuk listrik semuanya, Pak. Kabel sudah. Ternyata begitu sama ahlinya dibaca bukunya. Oh, ini kelirunya, naruhnya kabel ini. Taruh dipindah. Coba kalau sampean beli loudspeaker power itu di belakang ada 4, 1, 2, 3, 4 yang ada bautnya. Kalau salah ngeletakkan tekanannya kurang kuat. Apalagi kalau salah parah. Dulu ada 220, ada 110 wattnya ya. Produk dulu kan ada 110 watt. Terus 220. Kalau pas 220 yang 110 cucukkan ke yang 120. Alhamdulillah bau hangit terusan nanunya. Ya. Spontan. Itu salah aturan. Manusia kepingin selamat, ikuti aturan Allah. Ya, ikuti aturan Allah, panduannya sudah lengkap. Ada 666 ayat, ada 30 juz, ada 114 surat. Itu sudah pas sudah. Kalau kepingin hidup enak, cari di situ isinya lengkap. Lengkap. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, semuanya ada. Cocokkan kehidupan sampean masing-masing di dalam Al-Quran pasti ada. Dalam kehidupan ini dzaraballahu mathalan, ya, di situ Allah jadi contoh, ya. Termasuk Indonesia ini ada di dalam Quran Indonesia ini. Mana? Di antaranya dzaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah. Ya, Allah kasih satu contoh, satu negeri, qaryatan aminatan, yang di situ aman, mutmainnah, tentrem. Bahasa orang Jawa gemah ripaloh jinawi. Kita tidak perlu nanem pakai nyangkul kayak Arab gitu, enggak, Pak. Kalau sampai di Arab Saudi, ya, di Arab Saudi, setiap pohon itu ada kotaknya dan setiap kotak itu ada kerannya. Dulu saya tidak ngerti kok ada tiap pohon ada keran. Pohon satu ada keran, pohon satu ada keran. Kerannya netes, otomatis netesnya tes, 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 tes. Untuk apa? Pengairan. Diatur semua pohon di jalan-jalan ada kerannya gitu. Coba sekali-kali sampean lihat itu di Arab itu. Ternyata kalau tidak dikasih air mati. Kasih netesnya. Indonesia tidak perlu, baik. Sampai natak singkong,
cabut kalau singkong diambil. Habis itu kan ada tangkainya singkong, pengen buang aja. Nanti 3 bulan datangin tuh, keluar singkong lagi dia. Tangkainya itu jadi singkong, apalagi ditatak-tatak kecil-kecil segini-gini, tajakan cek. Orang kita maaf bikin sambal aja, sambalnya masih sisa, buang di belakang rumah. Tunggu 3 bulan keluar lomboknya lagi. Aminatan mutmainah ya'tiha rizquha raghadan. Rezekinya itu melimpah. Min kulli makan. Indonesia dari mana aja jadi duit. Dari udara ada kita ini bayar pajak pesawat-pesawat. Dari udara hujannya alhamdulillah. Ya. Hujannya alhamdulillah. Kita ini kalau musim hujan buahnya buah musim hujan. Musim kemarau keluar buahnya musim kemarau. Dari udara. Dari bawah, dari atas ini aja dulu. Tatakin ulin jadi duit sudah. Tak jadi duit. Ulin habis, keruk bawah dikit. Keluar batu bara. Keluar batu bara habis, dalamnya lagi keluar minyak. Lautan. Natuna. Justru yang palung yang ada di Indonesia yang paling lengkap itu mau Derawan itu Pak. Itu terumbu karang terbesar di dunia. Aneka ragam ikannya. Minyak terbaik di Indonesia. Di mana? Di Tarakan. Cuman fakafarat bi an umillah. Mereka banyak kufur terhadap nikmat Allah. Ya, ndak banyak syukur. Masjid banyak tapi jamaahnya ndak terlalu banyak. Ya. Masjidnya banyak tapi jamaahnya ndak terlalu banyak. Korupsi gede-gedean. Paling kaya kita Indonesia apa ya? Nomor semua nikel terbesar di dunia. Gas alam terbesar di dunia. Tembaga terbesar di dunia. Pokoknya nomor dunia termasuk korupsinya. Ikut juga ke sana, ya. Coba Indonesia makmur Pak. Kayak Arab Saudi itu maaf negerinya gersang. Kalau noleh ke sana gunungnya ndak kayak kita. Kalau sana noleh gunung pisang, sana gunung durian, sampai ada bukit rambutan aja lah. Nama sana itu yang ke Banjar itu apa namanya? Iya, rambutan itu namanya. Semuanya lah, ada gunungnya sama gunung mangga Pak. Gunungnya aja gunung mangga. Kurang apa lagi sampean di Sungai Dama itu kan. Semuanya jadi rezeki. Ya. Tapi fakafarat bi an umillah. Mereka kufur. Makanya kita kembali kepada Al-Qur'an. Aku tinggalkan 2 nasihat kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara, faman tamassaktum bima lan tadillu ba'dahuma abada. Kalau kau pegang itu 2, kau tidak akan tersesat selamanya. Pegang satu Al-Qur'an, kemudian sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk. Makanya jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Quran dibaca walaupun sedikit. Ya paling tidak sehari 1 juz lah. Ya, 1 juz itu kalau bahasa kita, bahasa orang Imam Ghazali mengatakan wahwa minal battalin. Orang yang baca Quran 1 juz sehari termasuk bubuan pengoler, pemalas. Ya. Sehari 1 juz termasuk pemalas. Sampai berapa juz sehari? 1 juz pemalas ya. Jadi orang baca Quran itu macam 5. Orang baca Quran itu macam 5. Ada orang yang membaca Quran sehari khatam, siang gini khatam, malam khatam. Jadi sehari berapa kali? 12
2 kali. Ini masuk sampai Pak kira-kira Pak? 2 kali khatam ini masuk? Kayaknya enggak masuk ya. Saya aja belum masuk yang ini Pak. Ada orang yang sehari semalam 2 kali. Sehari semalam khatam sekali. Siang 15 juz, malam 15 juz. Masuk juga ini? Enggak masuk kayaknya ya. Nah. Yang ketiga, ada orang yang khatam selama 3 hari sekali khatam. Insya Allah ini sampai masuk Pak. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Mulai umpamanya hari Jumat dia baca. Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya khatam. Malam Senin. Nggih, Jumat mulai baca Al-Fatihah sampai pas malam Senin khatam. Kemudian baca lagi mulai Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya khatam. Nanti seperti itu, Jumat lagi mulai Senin khatam. Kemudian mulai lagi Selasa, Kamis khatam. Terus seperti itu. Jadi setiap 3 hari dia khatam. Jadi sehari 10 juz. Ya sebenarnya kalau dibikin gampang-gampang, kalau bikin repot. Kalau sehari umpamanya habis subuh gini duduk 2 juz umpamanya. Duhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz, isya 2 juz, 10 juz. Ya, 10 juz. Kalau cepat 1 juznya Pak. Yang normal itu 1 juz itu kan paling enggak 30 menit. Paling enggak. Kalau yang cepat-cepat orang yang hafal Quran itu 15 menit khatam. Ya 20 menit lah. Itu 1 juz. Terus yang keempat, nah ini yang keempat, yang khatam seminggu sekali. Jumat baca, malam Jumat khatam. Jumat baca, malam Jumat khatam. Jumat baca, malam Jumat khatam. Ini. Kemudian yang terakhir, ini kata Imam Ghazali, wa huwa minal battalin. Orang yang setiap hari khatam, dia membaca cuma 1 juz. Ini batal ini termasuk santri Pak. Ya, karena sibuk ngaji sehingga maaf Qur'annya cuma mampu terbaca 1 juz. Sibuk belajar agama gitu, pelajaran. Jadi kan tidak mungkin dua-duanya dikerjakan. Ngaji kitab umpamanya Qur'annya ditaruh dulu. Nanti ada senggang dia baca Qur'an. Jadi paling tidak sehari kita khatam membaca Al-Qur'an 1 juz. Kalau dibagi Pak ringan lagi sampean. Kalau istiqomah subuh tidak usah banyak-banyak, sampean subuh habis ngaji gini ambil Quran, sampean buka 1, 2. Nggih, 1, 2. Shadaqallahul azim. Nanti duhur ambil lagi 1, 2. Shadaqallahul azim. Asar ambil lagi 2. 1, 2 shadaqallahul azim. Maghrib 1, 2 shadaqallahul azim. Isya 1, 2. Sampeyan lihat. Ternyata di situ dapat 1 juz sampeyan. 2 lemper, 2 lemper, 2 lemper. Jadi tidak kelihatan banyak. Justru itu lebih bagus sampeyan bacanya bertahap. Pagi ada bacaannya, siang ada bacaannya, malam ada bacaannya, malam lagi ada bacaannya. Quran. Jangan sampai ditinggal Quran. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum nasihaten." Ini nasihat Rasulullah tentang Al-Qur'an, supaya kita ini lurus hidup, enak, lempang, karena dapat hidayah daripada Allah, dapat petunjuk. Aku berikan kepada kalian 2 nasihat. Yang pertama an-natik, bisa ngomong. Yang kedua as-samit. Adapun wa aman an-natik, kata Nabi, adapun yang bisa dibaca, bisa ngomong, itu Al-Qur'an. An-natik wa huwa Al-Qur'an. Jadi bisa dengarkan kita, ada orang baca kita masuk ya.
Sebab orang itu kadang-kadang kalau didengarkan Al-Quran, kadang-kadang orang itu masuk, ada yang masuk, ada yang enggak, Pak. Ya, ada yang wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ya, ketika didengarkan ayat-ayat Allah, kadang-kadang orang itu masuk, dengar itu masuk ke hati, ke relung hati. Ada satu dulu seorang perampok, Pak. Kalau sudah dirampok orang-orang ini, tidak ada sekalipun tentara, ya, tentara, polisi, kerajaan, kalau dirampok sama perampok ini tidak bisa berkutik, sebab strateginya luar biasa. Kalau nanti tak serang dari sini, dia nanti larinya ke sono. Kalau sudah ke sono, dia kalau terus dia akan masuk ke jurang. Kalau tidak berhenti, strateginya pas. Ternyata subhanallah, perampok ini 2 orang ya. Pertama yang masyhur, nah itu Fudail bin Iyad. Yang kedua Habibul Ajami. Ini perampok-perampok hebat. Tapi semuanya dua-duanya nanti jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fudail bin Iyad ini mengarang kitab. Ya, Fudail bin Iyad malah mengarang kitab. Jadi Habibul Ajami ini pernah waktu mau ngerampok, yang dirampok seorang janda. Ya, janda basah. Jandanya habis mandi masalahnya, Pak Haji. janda basah. Jadi mau ngerampok, Habibul Ajam ini mau ngerampok karena janda, ndak usah perlu pakai anak buah. Jadi anak buahnya disuruh dipersembunyian aja. Dan aku mau ngerampok sendirian aja. Pikirannya maaf, janda, apa kuatnya janda sendirian? Ya kalau ibaratnya kalau kita kan laki-laki kuat aja, ngerampok kayak rumah janda. Ternyata didatangin sendiri. Udah loncat pagar sudah, tinggal masuk rumah, ternyata jendelanya tidak ditutup, dibuka. Begitu mau naik loncat ke atas jendela, ternyata subhanallah wanita solihah lagi wiridan baca Quran. Suaranya merdu, ya, baca Quran. Fudail ini di bawah jendela, mau loncat ada orangnya, jadi ditunggu aja. Ternyata wanita ini baca Quran. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Loh, perampok Arab, Pak, ya, biar perampok kalau dia bahasa Arab faham, Bang, sebab orang Arab dia. Ya. Karena dia orang Arab, faham aja, ngerti. Kayak Umar bin Khattab itu kan gitu. Mau datangin adiknya namanya Fatimah, karena dengar adiknya masuk Islam, ya, masuk Islam, maka dia datangin. Begitu datangin, ternyata di situ bawa lintingan Quran, mushaf. Apa itu Fatimah? Tuannya, enggak mau kasihkan sini. Maka Umar bin Khattab pemarahan, sini. Kalau tidak mau ku tampar kau. Subhanallah, mau didatengin, jatuh lintingan ini tulisan Toha. Nah, surat Toha. Ma anzal Quran, sampai kaget dia. Lu, ini bukan sembarangan ini. Ini dari mana kau? Ini dari Muhammad. Datangi Nabi Muhammad. Kirain mau ngapain? Ternyata maaf, Umar bin Khattab begitu mendengarkan ini tulisan Al-Quran, ternyata hatinya dibuka oleh Allah, dia masuk Islam. Nah ini kan karena hidayah dari Al-Quran. Termasuk Habibul Ajami tadi, begitu dia mau loncat, ternyata dibacakan Al-Quran, yaitu ayat tadi itu, ya, alam yakninil ladzina amanu, apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya ini lo takut sama Allah dikarenakan ingat sama Allah. Antakhsha'a qulubuhum, hatinya mereka menjadi khusyuk, hati mereka menjadi takut li dzikrillah, karena mengingat Allah. Langsung lemes, Pak. Kena ayat ini, maaf, walaupun perampok kena sambar cemetinya Al-Quran, langsung tertunduk, dia langsung pulang, tidak jadi ngerampok
ke tempatnya janda, dia pulang kepada murid-murid anak Jumat tentara, ayo tentaraku, sudah bubar kita, gerombolan perampok ampihan. Nah, wah katanya anak buah, aduh ini kenapa bos kita ini, pendekar kita dari rumah janda kok malah berubah gini, ya. Ternyata belum sampai ngerampok ke rumah janda, kena Quran takut dia, bubar kita ampihan. Terus ya apa bos? Kembalikan semua hasil rampokan kepada yang punya. Kita berangkat. Kalau kau ikut aku silakan, kalau enggak terserah kamu. Aku mau bertobat kepada Allah. Aku mau menuju kota Mekah. Nah, pinter dia. Tobatnya lari ke Mekah, Pak. Ya. Sebab kalau tobat di sana Pak cepet, walaupun di sini juga bisa kita tobat, tapi kalau kepingin lebih cepat lagi ke sono, karena ibadah di sana tidak sama dengan di sini. Makanya kita dianjurkan kita umroh berulang-ulang, diantaranya itu aja Pak. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena semata-mata itu aja. Kenapa? Sholat di sono sekali, maghrib di sana sekali, lebih utama daripada sampean sholat maghrib 300 tahun di Masjid Muhammad Nursita. Nah ya kalau karena selisihnya 100.000 kali. Nah sampean sholat di sini, sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat 300 tahun di Masjidil Haram. Makanya rumah sampean jangan kosong dari sholat sunnah. Kalau kita sholat di sono maghrib sekali, di sini 100.000 kali masih utamaan di sana. Sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah sampai di dalam rumah, Pak Haji sholat sunnah duha di rumah lebih utama daripada 100.000 sholat duha di Masjidil Haram. Artinya haknya dikasih Pak. Haknya masjid jamaah kalau kita, haknya sholat sunnah di rumah. La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu kayak kuburan. Ya, jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Kuburan itu di dalamnya hinip, tidak ada suaranya. Padahal ada penghuninya. Kuburan itu kan sepi suaranya, tidak ada dari suara dari kubur itu suaranya tidak ada rame. Padahal di dalam masing-masing nisan itu ada orangnya. Jangan sampai rumahmu, kata Nabi, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu pasti kayak kuburan. Penghuninya ada tapi tidak ada suaranya. Suara apa di situ? Kata Nabi, nawwiru buyutakum, terangi rumah kalian bisolah, dengan solat-solat sunnah, wa tilawatil Quran. Rumahmu sering dibacakan Al-Quran. Al-baitul ladzi quri'a fihil Quran. Kalau rumah sering dibacakan Quran, ya, rumah sering dibacakan Al-Quran, hadarathul malaika, yang datang malaikat rahmat. Anak senang baca Quran, istri senang baca Quran, suami baca Quran, menantu baca Quran, cucu baca Quran, masing-masing bawa rahmatnya Allah. Hadarathul malaika, malaikat rahmat datang ke situ semuanya. Wa tanaqabat anhu syayatin, setan-setan berhamburan larian. Apalagi rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah, setan itu hamburan baik. Nang setan yang tidak bagus-bagus. Ya, yang tidak bagus-bagus. Sebab tiap atap daripada orang bermukmin mesti ada penghuninya. Di setiap rumah ada penghuninya. Sampean bangun rumah mesti ada penghuninya situ. Makanya sampean kalau salam, Waalaikum, umpamanya bini tidak ada, tambahin assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada orangnya assalamualaikum, salam, ya sudah selesai, ada yang jawab. Tapi begitu masuk assalamualaikum, kirain ada anak, ada istri, ternyata tidak ada suaranya. Nah, kita salam sama yang tidak kelihatan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mereka orang-orang soleh semuanya. Salamin juga. Jadi kalau Quran dibaca, tanaqabat anhu syayatin, setan berhamburan, larian.
Kemudian apa yang terjadi? Wa katsura khairuhu. Rumah itu banyak kebaikannya. Bawaannya itu enak. Istri yang ahli Quran, suami yang ahli Quran, anak yang ahli Quran, bawaan kehidupannya itu terang, enak. Ya, baik semuanya. Wa qalla syarruh. Kemudian sedikit keburukannya. Apa yang terjadi kalau rumah sering dibacakan Quran? Wa tasa'ala ahli. Rumah di situ akan lapang, hatinya akan enak. Makanya orang tua kita bahari, ayo sampean renungi orang tua sampean. Dulu rumah mungkin tidak mewah. Kadang-kadang maaf, rumahnya ulin atau papan itu pun jabuk. Ya, banyak yang lubang-lubang sudah. Atap kadang-kadang maaf, hujan kadang netes, bocor. Punya anak 5 sampean lihat. Ibu kita kadang-kadang malam maghrib tidak pakai lampu, pakai apa namanya itu? Yang pakai lilin apa yang dikasih minyak itu, nah dinyalakan itu. Yang lampu yang pakai gas itunya. Teplok bahasa kita, apa namanya? Lampu apa itu Waji namanya Waji? Dulu kan kita tidak pakai lampu gini. Kampung saya dulu kalau sudah mau maghrib pakai petromak. Cek gini, nyalakan dulu, centelkan gini. Baru masuk listrik. Ya. Subhanallah pakai petromak gitu rumah Pak. Maghrib dengar suara Quran, televisi tidak ada. Televisi tidak punya. Masya Allah, orang tua kita, kakek kita baca Quran. Apa yang terjadi? Anak-anaknya walaupun ekonomi kayak gitu, semuanya penurut. Pagi-pagi anak kita jualin wadai ke sono. Nurut, suruh jualan wadai sama kakeknya, mamanya. Iya mak, yang satunya kamu jualan sono. Nggih mak. Nggak ada yang bantah. Anak kita sekarang bang, tinggal makan doang. Kalau lagi main HP, lekasin sebentar maai. Ayo, anak pian kalau sudah pegang HP sampean suruh, pasti jawabannya sebentar maai. Kurang apa? Makan sudah tersedia, duit sudah tersedia, motor ada. Kenapa? Mungkin rumah kita jarang didengarkan Al-Quran. Tapi kalau rumah itu sudah dibacakan Quran, kata Nabi, wattasa'ala ahli, yang tinggal di situ semuanya hatinya lapang, artinya lapang, nyaman. Anak biar rumahnya tidak mewah, kerasan di rumah, istri kerasan di rumah, suami tenang di rumah. Jadi kalau maghrib semuanya kumpul. Itu rumah. Tapi sebaiknya kata Nabi, al-baitul ladzi lam yuqra fihi al-Qur'an. Kalau rumah sudah tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, hadarathu syayatin, yang datang itu setan. Wa tanaqabat anhul malaika, malaikat enggan mau datang. Males. Wa katsura syarruhu, kemudian kata Nabi, rumah yang sering tidak dibacakan Al-Qur'an maka keburukannya banyak. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikannya. Apa yang terjadi rumah ini? Wadhaqa ala ahli. Maka rumah yang sering tidak dibacakan Quran, maka orang itu terasa sempit. Rumah paling kecil bukan rumah ini. Rumah paling kecil adalah diri kita sendiri. Orang yang tidak sering baca Quran, mesti hatinya sempit. Ya, pasti hatinya sempit. Tapi kalau orang yang ahli baca Quran, insya Allah hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syara'a lahu wa li ummati ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Kemudian Allah pun mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad ma'ausa bihi Nuhan, apa-apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini termasuk ulul azmi, Pak.
Nabi Nuh ini ulul azmi, Nabi Ibrahim ulul azmi, Nabi Musa ulul azmi, Nabi Isa ulul azmi. Dan ini semuanya nabi-nabi yang hebat, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diantaranya diberikan oleh Allah kesabaran. Dakwah sebanyak 950 tahun. Cuman dapat 70 orang. Ini segini nih, ya mungkin lebih nih, 70 lebih nih, ya. Coba bayangkan dakwah pengajian 950 tahun. Dapat cuma 70 orang. Termasuk yang tidak nurut ya, istrinya. Jadi kita ini kasih contoh, Bu Ai. Walaupun suaminya baik, belum tentu istrinya baik. Tapi ingat, kalau sudah istri tidak baik, jadi yang menentukan anak ini baik tidaknya, Bu, itu adalah istri, bukan suami, nggih. Nggih. Yang menentukan anak ini baik atau tidak, anak ini sukses apa tidak, itu yang menentukan ibu, bukan bapak. Makanya ibu-ibu ini kalau kepingin anaknya sukses, kuncinya di ibu. Makanya sampai surga dikatakan al-nal jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Nah, karena ibu menentukan. Nabi Nuh masuk ulul azmi, ya. Jadi sekian nabi dan rasul itu 313. Yang di Quran itu 25. Yang 25 ini yang paling hebat, yang masuk golongan ulul azmi itu 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Nabi Nuh masuk ulul azmi, cuman punya istri, istrinya durhaka sama suami. Apa yang terjadi? Anaknya jadi anak durhaka. Nabi Isa itu kenapa bayi orok masih keluar beberapa menit bisa ngomong? Ya, bisa ngomong karena ibunya. Nabi Siti Maryam diperintah oleh Allah, Maryam, ketika engkau nanti melahirkan, jangan sekali-kali kamu ngomong sama manusia. Disuruh perintah puasa berbicara. Begitu puasa berbicara ditutup mulutnya, tidak mau ngomong, dicaci makilah oleh orang Yahudi. Makanat ummuki baghiyya, ibumu Maryam bukan bubuan pelacur. Orang tuamu, kakek-kakekmu mereka orang-orang yang baik. Lah kamu ini hamil tidak pakai suami. Ibumu itu bukan pelacur. Kenapa kau melakukan ini? Begitu lahir, Bu, karena tidak ngomong, maaf, Siti Maryam cuman fa'asarat ilai, dia ngasih tunjuk sama anaknya. Bahasa kita, Bu, orang-orang yang nyaci maki saya, ngomong tuh sama bayi ini. Apa jawaban orang-orang? Bagaimana aku ngomong dengan bayi yang masih orok, yang masih anak baru keluar? Ngapain aku bodoh? Apa aku ngomong sama anak bayi? Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, Ana Abdullah. Semuanya yang nyaci maki ibuku, aku ini adalah hambanya Allah. Aku akan dijadikan Allah seorang rasul. Aku dijadikan Allah seorang nabi. Dan aku akan diberikan oleh Allah kitab. Dan aku dijadikan keberkahan dimanapun aku berada. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berada aku menjadi keberkahan. Ngomong nih bayi. Kenapa? Ya sebab ngomong, karena mamanya tutup mulut. Coba mamanya berbicara, si bayi tidak mau ngomong.
Karena ibunya tidak mau jawab, akhirnya Allah menjawab melalui Nabi Isa, melalui bayi yang masih baru keluar. Siapa yang hebat? Ibunya, karena dia menjalankan perintah Allah, maka anaknya dimuliakan Allah. Makanya doanya ibu ini penting. Kepingin anak soleh, ibunya yang banyak gini. Ya, banyak berdoa. Ibu terutama. Ibu. Makanya ibu ini dibahasakan Quran seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istrimu seperti sawah ladang. Nih, ladang. Bibit biar bagus, bibit unggul, padi kelas 1 ya, kelas 1 apa namanya, bibitnya unggul, ditanam, lihat dulu tempatnya. Kalau tempatnya kayak di depan rumah pian ini subur, nah tumbuh hijau semuanya. Kalau padi ditanam berhumas itu hasilnya bagus. Tapi maaf, bibit unggul ditaruh di atas tumpukan batu bara. Saya tanya, kira-kira hidup apa mati nih? Mati. Taruh di sini keramik atau ndak jarang airnya, ndak tumbuh bagus. Tapi begitu ditaruh yang bagus, maka tuh. Ada bibit ndak terlalu bagus, ndak bermutu lah, setengah. Tapi tanahnya subur, maka bibit ini akan tetap tumbuh subur. Karena tanahnya subur. Makanya ulama-ulama, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang yang matanya buta, menghafalkan Quran kepada siapa? Ibunya. Al-Habib Ali yang ngajarin juga ibunya, walaupun abahnya orang alim. Jadi ibu ini menentukan. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'ah. Jadi sebelum sampean kepingin anak yang baik, pertama kali nikahin dulu, kata Nabi. Ada karena cantiknya, ada karena kekayaannya, ada karena pangkatnya. Tapi jangan lupa, kata Nabi, pilih yang pertama. Fadfar bidzatiddin, pilihlah yang pinter agama, yang salihah, to'i'ah, abidah, yang taat, ya, yang patuh, yang salihah. Pilih yang ini, kata Nabi. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nanti tanganmu ini tidak banyak masalah. Karena istrimu solihah, kamu tidak banyak masalah. Tanganmu bersih daripada debu. Biar cantik solihah, dia tidak akan memamerkan kekayaan kecantikannya kecuali hanya kepada suaminya. Dia kaya, tapi dia solihah. Dia tidak akan mengunggulkan kekayaannya di hadapan suaminya. Contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini terkaya di dunia, terkaya di kota Arab. Begitu menikah langsung, wahai suamiku, seluruh hartaku adalah milik sampean. Ketika mau meninggal Siti Khadijah, beliau minta kepada Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, kalaulah aku nanti meninggal, tolong berikanlah aku sorban untuk sebagai tempat kain kafanku. Untuk minta sama suami aja tidak mau, malu anak yang disuruh. Kalau sudah meninggal baru ngomong sama abahmu. Padahal terkaya di kota Arab. Nah inilah ya, muka-muka istri kita semuanya solihah semuanya ya. Anak-anak kita dijadikan Allah anak yang soleh, yang mendapatkan ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. La
الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بلسان لا إله إلا الله كل يوم وفي سان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله مختمنا حسن الخاتمة عند أجل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.